Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dengan NIM 12110821350 dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Bapak Rizky Mulia, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah, jenis-jenis karangan ilmiah, syarat-syarat karangan ilmiah, serta sistematika karangan ilmiah. Ayo kita belajar bersama. Apa itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Lalu ada jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan. Yang kedua, ada kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Analisisnya lebih mendalam daripada makalah. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Data yang diambil harus berdasarkan fakta empiris dan objektif. Yang keempat, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang kelima, ada disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Syarat-syarat karangan ilmiah. 1. Mengandung masalah serta pemecahannya. 2. Masalah harus merangsang atau menarik perhatian pembaca. 3. Lengkap dan tuntas, artinya membeberkan semua segi yang berkaitan dengan masalah. Yang keempat, disusun menurut sistem tertentu dan metode tertentu sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika karangan ilmiah. 1. Judul. Semua karya itu pasti punya judul, apalagi karya ilmiah. Pastikan judul yang dipilih bersifat ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Yang kedua, nama dan kedudukan tim pembimbing. Jangan dilupa ya. Yang ketiga, pernyataan keaslian karya tulis ilmiah. Dalam pernyataan ini, kamu menegaskan bahwa itu karyamu sendiri, tidak menjiplak karya yang ada. 4. Kata pengantar. 5. Abstrak. Yang keenam, daftar-daftar. Selain daftar isi, terdapat juga daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Yang ketujuh, bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, dan lokasi dan sampel penelitian. 8. Bab 2 yang berisi kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah. 9. Bab 3 isinya metodologi penelitian. 10. Bab 4 hasil penelitian. Tidak hanya memuat hasil penelitian, ini juga harus ada pembahasan atas penelitian itu secara ringkas dan terpadu. 11. Bab 5 kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Setelah selesainya penelitian, sebagai penulis harus membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat rekomendasi agar peneliti lain terbantu dalam melakukan penelitiannya. 12. Daftar pustaka. Untuk menghindari plagiatisme, wajib mencantumkan nama penerbit penulis di daftar pustaka. 13. Lampiran. Yang ke-14, riwayat hidup penulis. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.